Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mulyawati dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Baik, di sini saya akan membuat video UAS tentang tafsir BK yang mana judulnya di sini Akhlakul Karimah. Baik, sebelumnya saya akan membacakan surah, yaitu surah Al-Hajj ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika kehidupan. Hampir di setiap daerah selalu menekankan seorang untuk memiliki akhlak yang baik saat menjalani aktivitas sehari-hari. Maka tidak heran apabila pendidikan di Indonesia juga senantiasa mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai akhlak dan etikanya. Akhlak dalam baik di sini saya sebelumnya akan menjelaskan akhlak di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pasalnya, akhlak merupakan salah satu fondasi penting untuk orang-orang yang beragama, sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi seorang yang beragama dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Akhlakul karimah ini bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada orang lain, termasuk tetangga maupun sahabat-sahabat kita sendiri. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengertian etika dakwah. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau dalam bentuk tunggal atau tu eta atau jamak. Kata ethos memiliki arti tempat tinggal, pandang rumput, kadang, adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, ta'eta artinya adat kebiasaan. Sehingga etika berarti bertindak atas dasar moralitas atau selaras dengan patokan moral yang berlaku dalam masyarakat, atau melaraskan perbuatan dengan standar perilaku suatu profesi tertentu. Adapun pengertian etika menurut istilah dapat dipaparkan oleh Ahmad Amin bahwa etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dan perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u dakwatan, yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Pengertian tadi dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran surah Yunus ayat 25 yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hidi may yasha'u ila siratim mustaqim wa wallahu yad'u ila daris salam, yang artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan menunjukkan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Dengan demikian, dakwah
Dengan demikian, dakwah secara bahasa mempunyai makna macam-macam, yaitu memanggil, menyeru seperti dalam surah Yunus ayat 25, menegaskan atau membela baik terhadap yang benar ataupun yang salah, yang positif maupun negatif. Suatu usaha berupa perkataan ataupun perbuatan untuk menarik seseorang kepada suatu aliran agama tertentu. Doa dan meminta hidangkan atau didatangkan makanan atau minuman. Sedangkan di sini macam-macam etika, yaitu yang pertama etika dakwah dai. Etika atau akhlak dai adalah akhlak Islam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul menurut Tuti Alawiyah sebagai berikut. Al-Syik atau benar atau tidak berdusta, yakni berliput kasat atau niat. Perkataan dan perbuatan dai yang benar tampak bekasaan benarnya itu pada wajah dan suaranya. Allah memerintahkan setiap mukmin supaya berperilaku benar, tidak boleh berdusta. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Sedangkan yang kedua yaitu al-sabr, yang artinya sabar dan tabah. Terbagi menjadi tiga, yakni sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah atau bahaya. Yang ketiga yaitu ar-Rahman atau rasa kasih sayang. Yang keempat tawaddu atau merendahkan diri, tidak sombong. Yang kelima suka bergaul. Yang keenam amanah dan terpercaya. Sifat utama yang harus dimiliki seorang dai sebelum sifat-sifat yang lainnya. Sedangkan etika mad'u yaitu yang pertama menghormati dari sebagian guru, yang kedua memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh dai, yang ketiga sabar dalam memproses mendapati ilmu melalui kegiatan dakwah yang diikuti, yang keempat menjaga etika dalam majelis, yang kelima mengkritik dengan etik. Kode etik dakwah sumber dari rambu-rambu etis bagi seorang pendakwah dalam Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak memisahkan antara ucap dan perbuatan. Para dai hendaknya tidak memisahkan antara ucap dan perbuatan, dalam artian apa saja yang diperintahkan kepada mad'u harus pula dikerjakan oleh seorang dai. Seorang dai yang tidak beramal sesuai dengan ucapannya ibarat pemanah tanpa busur. Hal ini bersumber pada Al-Quran surah Al-Sab ayat 2-3, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar murka di sisi Allah, bahkan kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan." Yang kedua yaitu tidak melakukan toleransi agama atau tasamu, sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi hanya batas-batas tertentu dan tidak menyangkut masalah agama. Yang ketiga yaitu tidak menghina sesembahannya atau non-muslim, yang dalam Al-Quran Al-An'am ayat 108 sudah dijelaskan, yang artinya, "Dan janganlah kamu memasuki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Yang keempat yaitu tidak melakukan diskriminasi sosial, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Abasa ayat 1-2, yang artinya, "Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta padanya." Yang kelima yaitu tidak memungut imbalan. Dalam hal ini memang masih terjadi perbedaan antara boleh atau tidak memungut imbalan dalam berdakwah. Ada 3 kelompok yang berpendapat mengenai hal ini. Mazhab Hanafi seperti berpendapat bahwa memungut imbalan dalam berdakwah hukumannya haram secara mutlak dengan perjanjian sebelumnya atau tidak. Menurut Malik bin Anas, Imam Syafi'i membolehkan memungut biaya atau imbalan dalam menyebarkan Islam baik dengan perjanjian sebelum atau tidak. Menurut Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Siri, Al-Bi dan lainnya, mereka membolehkan memungut biaya dalam berdakwah, tapi harus diadakan perjanjian terlebih dahulu. Yang keenam, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Dai menyampaikan suatu hukum sementara ia tidak mengetahui hukum itu,
pasti ia akan menyesatkan umat. Seorang dakwah tidak boleh asal menjawab pertanyaan orang menurut seleranya sendiri tanpa ada dasar hukumnya. Hal ini berdasarkan Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mungkin